Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Berkumpulnya kami di sini ingin mempresentasikan tugas yang sudah kami buat. Saya Farhan Gilang Ramadan dengan NPM 221010744 sebagai moderator. Materi yang kami jelaskan adalah tentang kompetensi inti dan strategi bersaing dalam kewirausahaan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dinda Amelia dengan NPM 221010444. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian strategi menurut Oxford Pocket Dictionary, yang dimana strategi merupakan seni perang, khususnya merupakan perencanaan gerakan pasukan khusus yang dimana kapal dan sebagainya menuju posisi yang layak, rencana tindakan atau kebajikan dalam bisnis, serta politik dan sebagainya. Nah, selain itu juga ada pengertian strategi menurut Alfred Candler yang dimana dikemukakan pada tahun 1962. Strategi itu merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Pradilasari, MPM 2210422. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Dalam manajemen yang baru, WIBRAND mengutamakan 5P yang sama artinya dengan strategi, yaitu 1. Strategi adalah perencanaan. Dari konsep strategi ini tidak lepas dari perencanaan, arahan atau acuan gerak langkah perusahaan untuk mencapai suatu tujuan di masa depan. 2. Strategi pola patron. Menurut WIBRAND, strategi adalah pola yang selanjutnya disebut sebagai intended strategi karena belum terlaksanakan dan berorientasi ke masa depan. Ketiga, strategi adalah posisi, yaitu memposisikan produk tertentu ke pasar tertentu yang ditujui. Nama saya Mayanda Jariain dengan NPM 2210440 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada strategi. Strategi adalah perspektif. Jika dalam arti pola dan posisi cenderung melihat ke bawah dan keluar, maka sebaliknya dalam perspektif cenderung lebih melihat ke dalam, yaitu ke dalam organisasi, dan ke atas, yaitu melihat grand vision dari sebuah perusahaan. Yang kelima adalah strategi dalam permainan atau play. Dalam arti ini, strategi adalah suatu manuver tertentu untuk memperdaya lawan atau pesaing suatu merek, misalnya meluncurkan merek kedua agar posisinya tetap kukuh dan tidak tersentuh, karena merek-merek pesaing akan sibuk berperang melawan mereka kedua tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini dengan NPM 2210432. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai teori-teori strategi. Yang pertama yaitu teori strategi generik dan keunggulan bersaing. Menurut Michel Foucault, mengungkapkan beberapa strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk dapat bersaing, yaitu yang pertama, persaingan merupakan inti keberhasilan dan kegagalan. Yang kedua yaitu keunggulan bersaing, berkembang diri, nilai yang mampu diciptakan oleh perusahaan bagi pelanggan ataupun pembeli. Yang ketiga yaitu ada dua jenis dasar keunggulan. Yang pertama yaitu biaya rendah dan diferensiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjuna Kisviadamsyah, NPM 2210496. Saya akan membacakan materi yang selanjutnya. 3. Strategi berbasis sumber daya. Mahoni dan Panjian 1992, perusahaan dapat meraih keuntungan melalui penggunaan sumber daya yang lebih baik dengan 1. Pola organisasi dan administrasi yang baik. 2. Perpaduan aset. 3. Budaya perusahaan. 4. Proses kerja dan adaptasi yang cepat. Menurut Grant 1991 yang dikutip oleh Albert Wijaya 1994, terdapat beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi berbasis sumber daya. Di antaranya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Rahmanda, NPM 17101087. Di sini saya akan menjelaskan
materi selanjutnya tentang mengidentifikasi dan mengklasifikasi sumber daya. Sumber daya tersebut berupa sebuah teknologi, kapasitas karyawan, paten dan merek, kemampuan keuangan, kecanggihan pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Sumber daya tersebut diklasifikasikan menjadi: yang pertama sumber daya finansial, yang kedua sumber daya fisik, yang ketiga sumber daya manusia, yang keempat sumber daya teknologi, dan yang kelima sumber daya reputasi organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari presentasi kami adalah munculnya persaingan dalam berwirausaha merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Dengan adanya persaingan, maka wirausahawan dihadapkan pada berbagai peluang dan ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam perusahaan yang akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup usaha. Untuk itu, setiap wirausaha dituntut untuk selalu mengerti dan memahami apa yang terjadi di pasar dan apa yang menjadi keinginan konsumen, serta berbagai perusahaan yang ada di lingkungan bisnis sehingga mampu bersaing dengan dunia bisnis lainnya, dan berupaya untuk meminimalisasi kelemahan-kelemahan dan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Sekian presentasi kami hari ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kami dan banyak orang pada khususnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.